Chelsea ganti pelatih. Pat Nevin bongkar kriteria aneh manajemen The Blues. Keputusan Chelsea memecat Enzo Maresca langsung memicu gelombang reaksi di Inggris. Langkah ini dianggap mengejutkan karena diambil saat musim masih berjalan dan target belum sepenuhnya melenceng. The Blues memilih berpisah dengan pelatih asal Italia itu demi ambisi kembali bersaing di papan atas. Manajemen menilai perubahan di kursi pelatih menjadi jalan tercepat untuk menjaga daya saing klub. Secara posisi, Chelsea sebenarnya belum sepenuhnya terlempar dari persaingan. Mereka masih berada di Liga Champions dan menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris. Namun jarak poin yang melebar dari pemuncak klasemen membuat manajemen mengambil langkah tegas. Situasi inilah yang kemudian memancing komentar tajam dari mantan pemain Chelsea, Pat Nevin. Meski memahami ambisi Chelsea, Nevin menilai ada kontradiksi besar dalam keinginan klub. Ia melihat tuntutan hasil instan sulit berjalan seiring dengan keinginan mengontrol penuh pelatih. Chelsea ingin tetap konsisten finish di papan atas dan lolos ke Liga Champions setiap musim. Namun pada saat yang sama, mereka juga ingin pelatih yang sepenuhnya tunduk pada instruksi manajemen. Menurut Nevin, dua tujuan itu berpotensi saling bertabrakan di level tertinggi sepak bola. Pelatih yang hanya mengikuti perintah belum tentu mampu membawa kesuksesan berkelanjutan. Chelsea menginginkan kesuksesan. Mereka menginginkan poin untuk masuk 4 atau 5 besar dan lolos ke Liga Champions setiap musim. Tetapi mereka menginginkan sesuatu yang lain. Mereka menginginkan seseorang yang akan melakukan apa yang mereka perintahkan. Kedua hal itu mungkin tidak kompatibel, tegasnya. Chelsea cari pelatih baru. Pat Nevin tak yakin Liam Rossenior jawabannya. Chelsea saat ini berada di peringkat kelima Liga Primer Inggris. Meski demikian, jarak 15 poin dari Arsenal menjadi alarm serius bagi jajaran petinggi klub. Hanya 2 kemenangan Liga dari 7 laga terakhir menjadi faktor penentu. Dari situlah, masa depan Maresca akhirnya berakhir lebih cepat dari rencana. Usai memecat Maresca, Chelsea langsung dikaitkan dengan sejumlah nama pelatih baru. Salah satu yang paling sering disebut adalah pelatih Strasbourg, Liam Rossenior. Pelatih berusia 41 tahun itu dinilai punya pendekatan modern dan progresif. Gaya melatihnya dianggap selaras dengan arah proyek jangka panjang Chelsea. Mantan pemain Chelsea, Pat Nevin, ikut memberikan pandangannya terkait kandidat pelatih baru. Ia secara terbuka meragukan kelayakan Liam Rossenior untuk menangani klub sebesar Chelsea. Nevin menilai Chelsea sedang berada di fase yang tidak memungkinkan untuk berjudi. Menurutnya, risiko menunjuk pelatih tanpa pengalaman level tertinggi terlalu besar. Liam Rossenior terdengar seperti ide yang sangat bagus, tetapi ia belum pernah melakukannya di level ini. Membawa seseorang yang tidak memiliki pengalaman di level tersebut adalah risiko yang sangat besar. Mereka akan mendatangkan seseorang yang muda dan mudah dimanipulasi, cetusnya pada BBC. West Ham United incar Raheem Sterling. Fulham jadi pesaing serius. West Ham United mulai bergerak agresif di bursa transfer Januari demi keluar dari ancaman degradasi Premier League. Salah satu nama besar yang masuk radar The Hammers adalah winger Chelsea, Raheem Sterling. Menurut laporan Ben Jacobs dan ex-Wembley, West Ham tertarik mendatangkan Raheem Sterling dengan status pinjaman dari Chelsea. Namun, pemain berusia 31 tahun itu dikabarkan lebih memilih hengkang secara permanen, atau setidaknya pinjaman dengan kewajiban pembelian di akhir musim. Meski begitu, peluang West Ham disebut tidak terlalu besar. Sterling diyakini enggan bergabung dengan klub yang tengah berada di zona degradasi. Bahkan, laporan lain menyebut Fulham kini menjadi destinasi yang lebih disukai sang pemain. The Tigers berada di posisi ke-11 klasemen dan unggul 13 poin dari West Ham. Situasi yang jauh lebih stabil secara kompetitif. Sterling sendiri belum mencatatkan 1 menit pun bermain pada musim 2025-26. Pada musim sebelumnya, ia menjalani masa peminjaman di Arsenal, tampil 28 kali dan mencetak 1 gol. Namun, performa tersebut belum cukup meyakinkan Mikel Arteta untuk mempermanenkannya. Kini, Sterling kembali berada di persimpangan karir. Dengan bursa transfer sudah dibuka, Fulham dan West Ham sama-sama berharap dapat meyakinkannya secepat mungkin. Sterling juga dikabarkan akan memantau laga penting kedua klub, ketika Fulham menghadapi Liverpool dan West Ham menjalani duel krusial kontra Wolves, tim juru kunci Premier League. Manchester City versus Chelsea. 5 fakta menarik jelang laga Premier League. Ada banyak fakta menarik yang bisa menjadi bumbu jelang pertandingan. Mulai dari catatan pertemuan, performa terkini kedua tim, hingga pemain kunci yang berpeluang menentukan hasil pertandingan. 1. Manchester City tak terkalahkan dalam 8 pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Chelsea. W6-D2. Rekor terpanjang tanpa kekalahan melawan The Blues dalam sejarah liga mereka selain 8 pertandingan pada tahun 1936 hingga 1949. 2.
Setelah memenangkan 4 pertandingan tandang Liga berturut-turut melawan Manchester City dari tahun 2005 hingga 2008, Chelsea kini hanya memenangkan 3 dari 16 kunjungan terakhir mereka ke Etihad, 2 seri, 11 kalah. 3. Manchester City hanya gagal mencetak gol dalam 1 dari 22 pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Chelsea, yaitu saat kalah 2-0 di Stamford Bridge pada Desember 2018. 4. Chelsea hanya memenangkan pertandingan Liga pertama mereka dalam 1 dari 9 tahun kalender terakhir, 6 seri, 2 kalah, yaitu mengalahkan Fulham 1-0 pada tahun 2024. 5. Manchester City telah memenangkan 8 pertandingan kandang Premier League terakhir mereka, mencetak 3 gol dalam 7 pertandingan tersebut termasuk 5 pertandingan terakhir secara beruntun. Terakhir kali mereka mencetak 3 gol dalam lebih banyak pertandingan kandang di Liga secara beruntun adalah pada April hingga Oktober 2022, 10. Jose Mourinho siap kembali ke Chelsea gantikan Enzo Maresca. Dilansir dari Chalked Offside, manajer asal Portugal tersebut siap untuk kembali jika memang pihak manajemen klub menginginkannya untuk menangani Chelsea. Meski saat ini MOU masih menjabat sebagai manajer Benfica, namun kesempatan untuk kembali melatih The Blues akan terlalu bagus untuk dilewatkan. Rasa cinta Jose Mourinho sudah berhasil ditunjukkannya dalam 2 periode kepelatihannya di London Barat. Ia sukses memenangkan 3 gelar Premier League, beberapa piala domestik, dan membangun reputasi sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern The Blues. Namun sayangnya, manajemen klub dikabarkan tidak memiliki niat untuk memanggil pulang Mourinho. Manajemen klub dikabarkan tengah fokus pada profil manajerial yang berbeda, yang selaras dengan tren sepak bola modern, pengembangan skuad jangka panjang, dan perencanaan berbasis data. Strategi mereka saat ini lebih condong ke arah pelatih-pelatih muda dan progresif yang memprioritaskan permainan posisional, pressing tinggi, dan integrasi pemain muda. Hal itu selaras dengan kebijakan klub yang dalam beberapa tahun terakhir berfokus pada perekrutan pemain muda potensial. Dalam konteks itu, beberapa orang di dalam klub memandang Mourinho sebagai sosok dari era yang berbeda, ikonik, tetapi berpotensi bertentangan dengan arah saat ini. Chelsea bisa mempercepat langkah untuk merekrut striker Liga 1. Menurut TM Talk, Chelsea bisa mencoba mempercepat perekrutan striker Emmanuel Emega jika Rossenior ditunjuk sebagai pelatih kepala. Striker asal Belanda ini saat ini bermain di bawah asuhan Rossenior di Strasbourg, tetapi akan bergabung dengan Chelsea secara permanen musim panas mendatang. Namun, diklaim bahwa Chelsea mungkin mempertimbangkan untuk mempercepat transfer tersebut jika mereka memilih untuk menunjuk Rossenior. Emega, 22 tahun, telah mencetak 30 gol dalam 71 pertandingan untuk klub Prancis Strasbourg di semua kompetisi, termasuk 7 gol dalam 11 pertandingan sejauh musim ini. Striker tersebut menjalani debut internasional seniornya untuk Belanda pada bulan November, dan kesepakatan telah diselesaikan yang akan membuatnya pindah ke Stamford Bridge pada akhir musim. Caballero kecewa Moises Caicedo diskors, nilai tak layak dapat kartu kuning. Asisten pelatih Chelsea, Willy Caballero, mengungkapkan kekecewaannya setelah Moises Caicedo mendapat kartu kuning saat menghadapi Bournemouth pada Rabu 31 Desember dini hari WIB. Keputusan yang membuat gelandang asal Ekuador itu harus absen melawan Manchester City. Moises Caicedo menerima kartu kuning pada menit keempat usai dianggap melanggar Adrien Truffard. Itu menjadi kartu kuning kelimanya di Premier League musim ini, yang otomatis berujung skorsing 1 pertandingan. Akibatnya, Caicedo dipastikan tidak bisa tampil di Etihad Stadium pada Senin mendatang. Willy Caballero menilai keputusan wasit terlalu keras. Sangat membuat frustrasi karena itu pelanggaran pertama dalam pertandingan dan kejadiannya dekat dengan kami di bangku cadangan, ujar Caballero. Kami melihat ulang beberapa kali dan itu tidak terlihat seperti kartu kuning. Tapi keputusan sudah diambil dan sekarang kami harus kehilangan pemain yang sangat penting. Agen Ali Barat, Nicolas Jackson tertarik bermain di Serie A Italia. Agen Nicolas Jackson, Ali Barat, mengungkapkan bahwa kliennya tertarik untuk pindah dan bermain di Serie A Italia. Untuk saat ini, Jackson memang disebut-sebut sudah tidak memiliki masa depan di Bayern Munich. Nicolas Jackson hampir pasti tidak akan dipermanenkan oleh Bayern Munich, mengingat dalam klausul peminjamannya dari Chelsea disebutkan bahwa klub Bavaria itu hanya akan mempermanenkan statusnya jika ia mencatat 40 penampilan sebagai starter bersama di Bavarian. Sementara itu, Jackson juga dilaporkan tidak akan mendapat tempat apabila kembali ke The Blues. Harapannya untuk bermain bersama The Blues juga semakin berat, karena mereka dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Emmanuel Emega dari Strasbourg dan mengontraknya selama 7 tahun. Hubungannya dengan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, juga tidak cukup baik.
Sehingga pindah ke klub lain bisa menjadi alternatif solusi baginya di musim panas 2026 mendatang. Klub-klub top Italia menginginkannya, bahkan sebelum kepindahannya ke Chelsea, dan juga musim panas lalu. Nico hanya menginginkan Bayern, dan kami mewujudkannya. Suatu hari nanti bermain di Italia? Tentu saja dia tertarik dengan sepak bola Italia, ucap Ali Barat kepada pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Untuk saat ini Nicolas Jackson memiliki kontrak bersama The Blues hingga musim panas 2033 mendatang, dan menurut data di laman Transfermarkt untuk saat ini ia memiliki nilai pasar sebesar 45 juta euro.